Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku dimanapun anda berada, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya, mulai dari nikmat yang sifatnya batiniyah ataupun lahiriah. Tentu yang paling utama adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Dua nikmat yang menjadi modal dasar kita semua untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Rahmat yang khusus diberikan Allah kepada kaum mukminin. Karena di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang husna adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman memiliki arti dzurrahmatil wasi'ah li jami'i makhluqatih, zat yang memiliki welas asih yang luas untuk semua makhluknya. Tidak Allah bedakan mana yang muslim, mana yang kafir, mana yang manusia, mana yang hewan, mana yang tumbuhan, mana yang selainnya. Semuanya diberi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, huwallazi yunazzil ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dialah zat yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, wa yanshuru rahmatah, dan dia ta'ala menyebar luaskan rahmatnya. Semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, zat yang memiliki welas asih, memiliki rahmat yang luas untuk semua makhluknya. Akan tetapi ada rahmat yang itu khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Di dalam ayat dikatakan, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang-orang yang beriman itu maha welas asih, dan ini rahmat yang khasah bihim. Oleh karena itu di antara nama-nama Allah juga ada Ar-Rahim. Selain Ar-Rahman ada Ar-Rahim yang bermakna dzurrahmatil khasah bil mu'minin, yaitu zat yang memiliki rahmat welas asih tapi khusus untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu ketika kita diberi nikmat keimanan, ini nikmat yang agung, wajib kita syukuri, wajib kita syukuri, dan kita buktikan syukur kita diantaranya adalah dengan ketaatan. Li'anna min a'zamil bayan ala syukril abdi li rabbih ta'atuhu iyah. Jadi diantara bukti yang paling jelas syukurnya seorang hamba kepada Rabbnya adalah taatnya dia kepada Rabbnya. Sebagaimana anak, bukti ketaatan kepada orang, bukti kecintaan, bukti syukurnya dia,
bukti terima kasihnya anak kepada orang tua adalah taat kepada orang tua. Ya, taat kepada orang tua. Betapa banyak, mohon maaf, ya, anak-anak yang dia itu ya menurut penilaiannya telah memberikan banyak kepada orang tua, akan tetapi sejatinya dia bermaksiat durhaka kepada orang tuanya manakala apa? Ya manakala dia tidak taat kepada orang tuanya. Bila ini berlaku, ya kehidupan kita di dunia lebih-lebih kepada Allah Azza wa Jalla, maka di antara bukti ya syukur kita kepada Allah adalah ketaatan kita. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, mengapa qiyamul lailnya begitu panjang? Mengapa berdirinya begitu panjang sampai kaki beliau bengkak? Di dalam riwayat sampai ya meletek kalau bahasa Jawanya itu, sampai mengeluarkan darah. Maka dijawab oleh Rasulullah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah boleh, apa salah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi di antara bukti konkret syukur kita kepada Allah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sekian banyak ketaatan kepada Allah adalah kita gunakan kesehatan kita, waktu kita untuk duduk bersama di majelis yang mulia ini, tolabul ilmi. Tolabul ilmi, menuntut ilmu agama, belajar ilmu syar'i min a'zamil qurbat lillah. Di antara ya kurbah, di antara ibadah, di antara ketaatan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena tanda seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla manakala dipahamkan terhadap masalah agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipahamkan permasalahan agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita paham agama, ilmu yang membawa kepada amal, amal yang membawa kepada pahala, pahala yang membawa kepada rahmat Allah yang lebih besar, yaitu kita kelak di hari kiamat. Semoga dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian sebagai umat yang berbakti kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah mengeluarkan kita semua dari jurang jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, tentu tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mari kita lanjutkan kembali belajar bersama kita setelah paripurna kita mempelajari kemarin. Yang terakhir kita pelajari adalah sifat adzan dan juga iqamah, ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang yang mendengar adzan, ya. Maka sekarang kita masuk mawaqit as-shalah. Al-bab ats-tsalitsu fi mawaqit as-shalah. Bab yang ketiga berkaitan dengan waktu-waktu salat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat ya wajib atas orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, waktunya sudah ditentukan. Waktunya sudah ditentukan. Sehingga manakala ada seseorang melaksanakan ibadah salat ya sebelum waktunya, maka tidak diterima, tidak dihitung, salatnya belum sah. Ya. Beda ceritanya kaitannya dengan masalah dunia, Pak. Ya, nyaur utang orang waktune, bayar hutang belum waktunya, sah enggak itu, Pak? Ya. Ngamuk-ngamuk itu yang bayar kalau dianggap tidak apa, Pak? Tidak sah, ya kan? Kapan mau nyaur utang kapan? Ya, nantilah bulan Juli. Juni sudah dia apa, Pak? Disaur. Nanti Juli ditagih lagi. Ngamuk dia. Ya kan? Seperti itu. Adapun yang kaitannya dengan ibadah mahdhah, maka Allah Subhanahu wa taala tentukan waktunya. Sehingga sekarang misalnya yuk kita subuh aja sekarang ya. Ngurung ya orang rakaat. Ya. Daripada engko tangi setengah 6 malah ra subuhan.
Ya mending aja kita subuhan sekarang. Ra urung ya rong rakaat daripada subuh ngantuk-ngantuk, ya kan? Tadi subuh imamnya baca apa? Apa ya mau ya? Nah, enggak ingat, ya kan? Boleh enggak, Pak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya kan? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita itu mempelajari waktu-waktu apa? Salat. Oleh karena itu, di antara tafsir yang menjelaskan ayat surat An-Nisa ayat yang ke-103 yang kita baca tadi, sesungguhnya salat wajib atas orang-orang yang beriman, waktunya telah ditentukan. Di antara tafsirnya adalah yakni mafruḍan fi awqatin muhaddadatin fala tujzi'u shalah qabla dukhuli waqtiha. Maksudnya adalah mafruḍah, difardukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan sehingga tidak sah, tidak dianggap, ya tidak diterima salat sebelum masuk waktunya. Wa hadhil mawaqitu al-aslu fiha haditsu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan waktu-waktu salat ini ya asalnya ada pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ya, apa itu sabda beliau? Waktu dhuhri idza zalatis syams wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asr wa waktu al-asri ma lam tasaffara asyams ma lam tasfar asyams wa waktu salatil maghrib ma lam yaghibis syafaqu wa waktu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat wa waktu salatis subh min tulu'il fajri ma lam tatlu asyamsu. Yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu salat duhur tatkala matahari telah tergelincir, wa kana dhillur rajuli katulih, dan adalah bayangan benda itu sama, bayangan seseorang panjangnya sama dengan dia. Malam yahduri al-asr, selama waktu asar belum datang. Wa waktu al-asr malam tasfar asyams, dan waktu sholat asar dari berakhirnya waktu zuhur. Apa Pak? Bayangan sudah lebih panjang dari benda apa Pak? Aslinya sampai matahari menguning. Dan waktu sholat maghrib dari terbenam matahari sampai mega merah belum menghilang, ya. Dan waktu sholat isya, ya, waktu sholat isya itu dari menghilangnya mega merah tadi sampai pertengahan malam. Dan waktu sholat subuh dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Nah, ini adalah dasar utama waktu-waktu apa? Sholat, ya, waktu-waktu sholat. Dan kemarin sudah kita pelajari, ya kan? Sudah kita pelajari bahwasanya apa? Ya, disunahkan untuk mengawalkan waktu sholat apa? Duhur. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awali waktiha. Disunahkan untuk mensegerakan sholat duhur di awal waktunya, illa idza staddal har, kecuali kalau apa? Panasnya menyengat, maka fa'abridu bis shalah, dinginkanlah sholat. Maksudnya gimana? Tunggu dulu sampai waktunya Bapak agak dingin, ya. Ketika sudah Bapak sudah ya hampir mendekati waktu asar, itu kalau apa Pak? Panasnya begitu menyengat. Kalau sekarang sudah tidak ada alasan kayaknya. Kenapa Pak? Masjid, hampir semua masjid apa Pak? Dingin, ya kan? Gitu. Saking dinginnya berduhur langsung apa Pak? Langsung geledak, ya kan? Kayak gitu, sejuk. Langsung keluar dari masjid, makarnya lagi, wah panas, ya kan, seperti itu. Kalau dulu ketika duhur panas, dan kita ya kalau kita sudah pernah ke sana akan merasakan memang waktu yang paling apa Pak? Panas, bahkan sampai bisa 40 bahkan 50 derajat apa? Celcius. Ya, seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an.
Kemudian waktu sholat asar, ya kan, ketika habisnya waktu duhur. Waktu duhur sudah Bapak habis. Yaitu bayangan lebih panjang daripada Bapak bendanya, ya, lebih panjang daripada bendanya. Sampai kapan? Ma'asyiral mu'minin wa yantahi bi ghurubi syams ai inda akhiril isfar. Dan waktu berakhirnya ketika matahari tenggelam. Ya, tapi ini sudah kita jelaskan adalah waktu darurah. Waktu apa, Pak? Darurat. Ya, waktunya itu sampai apa, Pak? Matahari menguning, orange. Nah, itu waktu sholat asar. Udah orange harus segera, Pak? Harus segera, Pak? Ditunaikan. Itu ibaratnya injury apa, Pak? Injury time. Itu segera, Pak. Tidak boleh lah, sementing orang apa? Inslep ngerti Allahu Akbar, azan maghrib. Ya enggak boleh. Ya, seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kita diwanti-wanti sama Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 238. Di situ Allah berfirman, "Hafidzu 'ala shalawatil wusta, 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat fardu dan juga salat wusta. Salat wusta itu apa, Pak? Ai salatul asar. Salat apa, Pak? Asar. Jadi Allah berfirman, jagalah salat-salat fardu. Salat asar sudah masuk apa belum, Pak? Salat asar sudah masuk belum? Sudah, kan salat fardu kan. Tetapi dikhususkan oleh Allah wa salatil wusta. Dan salat apa, Pak? Salat asar, salat wusta. Berarti ini menunjukkan salat asar itu perlu kita perhatikan baik-baik. Ya, karena kalau kita perhatikan, sudah kita pelajari juga, waktu-waktu sholat yang ada yang 4 itu, ya, kalau kita lihat itu memang sesuai dengan kehidupan kita. Subuh ya wayahe wong, ya wayahe wong apa itu, Pak? Wayahnya orang apa, Pak? Bangun. Kalau subuh nggak bangun itu pasti dipaido, ya. Dia apa, Pak? Dipaido, ya, mesti digugah kan gitu kan? Karena sudah memang waktunya orang apa, Pak? Bangun subuh itu. Duhur ya waktunya orang apa, Pak? Istirahat, rolasan kan gitu ya. Ya maghrib ya wae wong piteke mulih maghrib itu loh. Ya kan? Ayam saja Bapak pulang, burung-burung pulang. Ya memang wayahnya Bapak untuk pulang ke rumah, kemudian sholat kan gitu kan. Waktu isya juga didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya kan? Hanya terpaut sekitar 1 jaman, ya. Kadang 1 jam lebih atau bahkan 1 jam apa? Kurang. Itu taisiran lil ibad, memudahkan hamba, ya, memudahkan kita semua. Ya, tidak bisa kita bayangkan sholat apa, Pak? Isya itu jam 11. Keturun kabeh, ya kan? Begitu. Ya Adam jam 11 bengi. Allahu Akbar. Jam berapa? 11 malam. Sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai. Nah, sholat asar dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang khusus, ikhtibaron lil ibad, nguji. Apa, Pak? Ngetes. Nanggung mento sholat asar dipindah ya, sholat asar ya. Nah, gitu. Karena semua syariat itu ada hikmahnya, di antara hikmahnya adalah ikhtibaron lil ibad. Apa, Pak? Tes. Menguji. Ya kan gitu. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Subuh ya pas, duhur pas, maghrib pas. Ya isya ya sudah tepat. Asar kok ya. Kok ngopo asar ora jaman wae ya? Misalnya 5:30 gitu. Atau nanti maghribnya jam 7 terus isyanya jam berapa? Arep turu gitu ya 8:30 misalnya kayak gitu. Ya, karena tidak semua syariat kita ketahui hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah ikhtibaron. Nguji. Sama kita sekolah dulu loh, Pak. Sebuah benda dengan massa 0,0005 gram. Ki piye lek nimbang? Digarap enggak soalnya, Pak? Ora digarap ramu enggak? Ya kan? Ya, tidak naik. Kenapa, Pak? Untuk menguji. Ya kan, Pak? Kayak gitu. Ya. Enggak pernah kita mikir, ya iki sin kos tangane petak nggo sok bene. Enggak ada. Kita kerjakan saja, ada rumusnya kita kerjakan kan gitu. Ya, urusan dunia kita tidak mikir karena itu memang ujian. Nah, sama di antara syariat Allah ada yang itu ujian. Di antaranya Bapak salat asar. Pasti ada hikmahnya kita yakin.
Kalau nggak ketemu hikmahnya, sudah itu ujian untuk kita. Ya, seperti ya kan apa namanya? Dzulqarnain. Ketika berhasil membangun tembok apa Pak? Ya'jud wa Ma'jud. Apa katanya? Qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari apa? Tuhanku untuk menguji diriku. Ya kan? Aku jadi hamba yang bersyukur atau hamba yang apa Pak? Kufur, seperti itu. Demikian pula diantaranya sholat asar. Waktu sholatil maghrib, waktu sholat maghrib sudah kita pelajari min guru bisyams, dari tenggelamnya matahari ila maghibi syafaq, sampai hilangnya mega merah al-ahmar. Ya, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu sholatil maghrib malam yaghibi syafaq, waktu sholat maghrib tetap ada sampai mega merah itu hilang. Wa yusannu ta'jiluha fi awali waktiha, disunahkan mensegerakan sholat maghrib di awal waktunya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khair ma lam yuakhirul maghrib. Umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib. Ya kan, hatta tashtabikan nujum, sehingga bintang-bintang menjadi banyak. Ketika maghrib bintangnya baru apa Pak? 1, 2, ya kan, bisa kita hitung bintang kejora, bintang kesoren, bintang surup ya Pak ya. Nah, itu baru 1, 2 bisa dihitung, ya kan. Nah ketika itu ya disunahkan untuk mensegerakan apa Pak? Sholat maghrib. Ya, jangan kita akhirkan sampai bintangnya menjadi apa Pak? Banyak. Sekarang bintangnya nggak kelihatan Ustaz. Ya kan, ya karena ada polusi apa Pak? Cahaya dari lampu, ya kan, seperti itu. Selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum, illa lailah al-musdalifah lil muhrim bil hajj fayusannu ta'khiruha hatta tusalliya ma'al isya jam'a ta'khir, kecuali orang yang sedang ihram. Sedang apa Pak? Ihram haji. Ya, ketika malam dia menginap di Musdalifah, maka disunahkan untuk mengakhirkannya jamak takhir dengan sholat apa Pak? Isya. Ya kan? Kenapa? Karena itulah yang dikerjakan siapa Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Seperti itu. Amma sholatul isya, fayabda'u waktuha min maghibi syafaq al-ahmar ila nisfil lail. Adapun waktu sholat isya, maka dimulai waktunya dari hilangnya mega merah sampai pertengahan malam. Nah, jadi ada yang jangan dikira waktu sholat isya itu sampai apa Pak? Sholat subuh, tidak, sampai apa Pak? Pertengahan malam. Jadi kalau tangi jam 3 isya itu namanya sholat qadha. Sholat apa Pak? Sholat qadha. Ya, kalau dia memang kecapean dan seterusnya, insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau dia tunda besok dimintai pertanggungjawaban karena dia masih bisa mengerjakannya. Ya sebenarnya seperti itu. Ya maka ya secapek apapun kita, maka hendaknya kita sebelum tidur kita pastikan sholat isya sudah kita Bapak kerjakan. Ya kan seperti itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat, waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam pekat. Jadi pertengahan malam. Wa yustahabbu ta'khiruha ila akhiril waqtil mukhtar malam takun masyaqqatan. Nah, bedanya sholat isya dengan sholat yang lain. Kalau sholat yang lain itu disunahkan untuk mensegerakannya. Sholat isya apa? Dan disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya sampai akhir waktu yang dijelaskan tadi. Malam takun masyaqqatan, selama tidak memberatkan. Selama Bapak tidak memberatkan, ya. Jadi selama tidak memberatkan itu paling baiknya mengakhirkan sholat apa Pak? Isya, ya. Mengakhirkan sholat apa Pak? Isya. Ya, tapi apa Pak? Memberatkan apa tidak Pak? Kita zaman sekarang apa Pak? Berat loh sholat isya kasih apa Pak? Sholat isyanya itu sendiri banyak yang apa Pak? Ya, hawa nafsunya merasa apa Pak?
berat. Sebenarnya ringan dikerjakan itu, ya kan? Ringan dikerjakan. Betapa banyak orang itu sampai apa Pak? Ya ngangkat sesuatu yang berat itu kuat, tapi sholat isya ngangkat tangan itu ya. Allahu Akbar. Bote apa Pak? Ngungguli barbel petang puluh apa Pak? Kilo. Ya kan? Ngangkat tangan loh. Allahu Akbar kan gitu. Nah, itulah yang berat apanya Pak? Hawa nafsunya kayak gitu ya. Jadi kalau ketika sudah mau dikerjakan, mari dikerjakan. Jangan apa Pak? Jangan kita itu merasa berat, ya. Jadi kalau tidak merasa berat, berat itu dalam arti apa Pak? Melek, nggak kuat, nanti khawatir untuk kebablasan, ya dikerjakan sholat isya. Amma sholatul isya sudah tadi ya. Terus selanjutnya wa yukrahu an-naumu qablaha. Dan dimakruhkan, makruh hukumnya dibenci, tidak disukai, tidur sebelum isya. Tidur sebelum apa Pak? Isya itu makruh. Jadi ibaratnya itu isya lagi apa Pak? Tidur. Jadi kalau kita bar maghrib itu apa Pak? Tidur itu apa Pak? Makruh. Hukumnya makruh. Ya. Wa yukrahun naum qablaha wal hadits ba'daha li ghairi maslahah. Juga dimakruhkan, tidak disukai apa Pak? Berbicara tanpa faedah setelah sholat apa Pak? Isya, ngalor ngidul ngetan apa Pak? Ngulon nggak ada faedah, kecuali kalau memang ada Bapak faedah, ya. Li hadits Abi Barzah, berdasarkan hadisnya Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya wal hadits ba'daha. Adalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak suka, beliau itu benci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah sholat apa Pak? Isya. Ya kan seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu ketika enggak ada kepentingan, enggak ada maslahat dan seterusnya, lebih baik kita tidur setelah apa Pak? Isya. Hikmahnya apa Pak? Ya, an-naum ba'dal isya mubasyaratan yaj'alu an-nasyat. Tidur langsung setelah isya itu bikin badan kita ketika bangun apa Pak? Bugar, ya. Adapun tidur larut malam, bangun apa Pak? Lungkrah. Dan Pak dokter itu sepakat ya, tidur larut malam tidak baik untuk apa Pak? Kesehatan, ya kan? Kayak gitu. Ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Ahli kesehatan ya, mau muslim mau yang apa Pak? Non muslim sepakat ya, tidur larut malam itu tidak apa Pak? Tidak baik. Ya kan seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum. Sebelum ada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan apa Pak? Petunjuknya. Ini juga menunjukkan bahwasanya ya mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa waktu salatil fajri min tulu'il fajri tsani ila tulu'i syams, dan waktu salat fajar dari terbitnya fajar yang kedua alias fajar shadiq. Jadi fajar itu ada dua Pak. Fajar kadzib sama fajar shadiq. Fajar dusta sama fajar apa Pak? Yang benar, yang nyata, ya. Jadi kalau kita belajar ilmu falak ya, kita akan diajari salah satu fajar itu ada dua, fajar kadzib, fajar apa Pak? Shadiq. Fajar kadzib itu dia terang tapi habis itu apa Pak? Gelap lagi. Ya, terang habis itu apa Pak? Gelap. Kadang-kadang kita lihat sendiri misalnya ketika langit cerah, tahu-tahu padam. Nanti habis itu apa Pak? Petang lagi. Itu namanya fajar apa Pak? Kadzib. Adapun fajar shadiq adalah fajar yang semakin lama semakin apa Pak? Terang. Itu namanya fajar shadiq. Ya kan seperti itu. Dari terbit fajar yang kedua alias fajar shadiq ila tulu isyams, sampai terbitnya matahari. Wa yustahabbu ta'jiluha idza tahaqqaqa tulu'il fajar, dan dia disunahkan, dianjurkan untuk mensegerakan sholat subuh jika memang fajar sudah Bapak terbit. Ya, hadhihi hiyal awqat allati yushra'u ada'u shalawatil khams fiha. Ini adalah waktu-waktu yang mana sholat 5 waktu disyariatkan dilaksanakan padanya. Fayajibu 'alal muslimin at-taqayyud bidzalik. Maka wajib
bagi kaum muslimin untuk memperhatikan waktu-waktu apa Pak? Sholat. Jadi wajib untuk memperhatikan waktu-waktu apa Pak? Sholat. Ya kadang-kadang kita lihat, kita jumpai malah pas acara nerjang waktu apa Pak? Sholat. Maka seorang muslim itu harus memperhatikan. Misalnya, ya mohon maaf ini misalnya duwe gawe, ojo milih dino apa Pak? Hari apa Pak? Hari Jumat misalnya, ya kan ya? Temune jam 10. Iya ki maksudnya Bi? Ya, temune jam berapa Pak? Dino Jumat, hari jam 10, ya kan gitu, bla 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 bla, ya kan masih ada waktu. Iya masih ada waktu, tapi yakin ada yang tidak apa Pak? Jumatan, kan gitu, ya kan? Seperti itu ya, seorang muslim terus memperhatikan, ya seperti itu. Dagangan iso ditawar, masuk dino nikah ra iso apa Pak? Diluk kan gitu ya bisa, ya kan? Seperti itu. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, harus memperhatikan. Kita juga sama, kita bekerja, kita perkirakan ya kan, ini saya istirahat ketika ini, ya jangan sampai kita sampai apa Pak, ya demi hanya mencari secuil dunia ini mengorbankan waktu apa Pak? Sholat. Padahal sholat besok adalah ibadah yang pertama kali akan di apa Pak? Dihisab, sudah kita pelajari kemarin. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, ibadah yang pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka ibadah-ibadah selanjutnya itu apa Pak? Maka yang selanjutnya adalah apa Pak? Baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka yang lainnya apa Pak? Juga akan apa Pak? Buruk. Ibaratnya itu ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, kalau yang utama itu jelek, maka yang lainnya apa Pak? Juga dikhawatirkan apa Pak? Jelek. Ya seperti itu. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Contohnya itu misalnya sayur. Sayur itu yang mambu apanya? Misalnya jangan gurini. Ya kuah-kuahnya juga akan apa? Ikut kan seperti itu. Sing mambu apa nih? Ya kan apanya gitu. Pertama itu, nanti pasti dia akan apa Pak? Menyebar. Oleh karena itu di antara para ulama dulu itu kalau mau memilih anak mantu, dilihat apanya Pak? Dilihat apanya Pak? Sholatnya. Dilihat apa Pak? Sholat. Ini sholatnya piye bocah iki. Kayak gitu. Ya, ma'asyiral mukminin azan. Wah, sholatnya HP. Kan deben po lagi, yo laki-laki ae. Wah, ini ya moga-moga istiqomah, karena di dalam hadis diceritakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ya fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia hijrahnya itu untuk dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia apa Pak? Nikahi, maka hijrahnya menuju apa yang dia inginkan. Tidak mendapatkan apa Pak? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Selanjutnya ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi seorang muslim harus perhatian dengan waktu-waktu salat. Wal muhafadzatu 'alaiha fi waqtiha, dan menjaga salat tepat pada waktunya. Wa tarku ta'khiraha, dan hendaknya tidak menunda-nunda mengakhirkan salat. Li annallaha tawa'ada alladziina yu'akhirunaha an waqtiha faqala ta'ala fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun wa qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya wal ghayyu huwal 'adzab asyadid al mudha'af wasyarru wal khaybatu fi jahannam iyadzan billah. Ya, hendaknya dia itu tidak meninggalkannya, ya, tidak mengakhirkannya, karena Allah mengancam orang-orang yang mengakhirkan ya salat sampai keluar dari waktunya. Faqala, dia Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, celaka orang yang apa Pak? Yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Di antara sahabat yang menafsirkannya adalah Ibnu Mas'ud berkata, haula'i yuakhiruna shalah an waqtiha.
Mereka itu orang-orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Jadi sholat itu waktunya muasa, agak diluaskan oleh Allah. Dia tunda sampai apa Pak? Habis waktunya. Ya, seperti itu. Ditunda sampai apa Pak? Habis waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, lagi apa Pak? Keadaan. Cik suwe. Tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la kadek sing ngadan iku mate cepet men kae. Apa ora ngenteni wong masane kene iki ya ora repot, padahal sudah ada apanya nih Pak? Detikannya kan? Udah di waktu nih sepakat di situ takmir 5 menit, 7 menit dan seterusnya. Ya dia yang menunda-nunda nyalahkan apa Pak? Orang lain. Ciri orang yang jauh dari kesuksesan itu kalau hobinya menyalahkan apa Pak? Orang. Itu ciri orang yang jauh dari apa Pak? Kesuksesan. Ya kan? Baik itu dunia ataupun apa Pak? Akhirat. Ya, bahkan ada peribahasanya Pak. Apa Pak? Gajah di pelupuk mata apa Pak? Tidak kelihatan. Semut di seberang lautan. Ya, nyoto meliho, ya kan kayak gitu. Oleh karena itu kelak di hari kiamat, ketika orang-orang itu ya komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya ini melakukan ini gara-gara digoda, diajak oleh siapa Pak? Setan. Iya. Ya Allah, ini saya kan diajak. Ini dalangnya itu sih setan ini. Diterima enggak Pak itu Pak? Diterima enggak sama Allah Pak? Oh, kowe gur dijak toh, ya wis nak kowe. Enggak ada kayak gitu. Fakana akibatahuma annahuma finnar. Akibat dua-duanya masuk apa Pak? Maka akibatnya dua-duanya yang menggoda, yang tergoda, dua-duanya cemplungnya mana Pak? Neraka. Kayak gitu. Ya, walaupun mungkin yang inisiatornya itu adabnya lebih apa Pak? Berat. Tapi jangan bayangkan ora apa-apa adabnya rodok lu henteng daripada sing ngejak astagfirullahaladzim. Ini neraka Pak. Ya, neraka yang mana hadisnya berbunyi orang yang paling ringan adabnya di neraka besok itu ya, ataupun ada orang itu yang besok itu ditanya ya, dia di dunia mendapatkan semua kenikmatan. Ya, orang yang paling mendapatkan nikmat di dunia. Ya, ibaratnya dia itu turu tangi wis duitnya ning rekening apa Pak? Wis nambah ibaratnya kayak gitu. Ya kan? Ya luwe ngerti-ngerti anak sing ngeteri apa Pak? Panganan ibaratnya kayak gitu. Ya pokoknya dia orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunianya. Kemudian ketika itu di akhirat ternyata dia ya masuk neraka. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka, lup diangkat. Jadi fagumisa ghosmatan. Lup diangkat. Lalu ditanya, ya apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apa jawab dia? Tidak ya Allah, belum pernah saya belum pernah saya merasakan kenikmatan. Yang saya rasakan sengsara. Hilang semua Bapak nikmat yang di dunia. Nah itu neraka. Padahal lup dia Bapak diangkat, lup diangkat, hilang semuanya. Ya kan? Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebaliknya orang yang paling sengsara di dunia, ya ibaratnya melaku sidik kesandung, ya mengo sidik kejentus, walah sengsara pokoknya. Ya, misalnya uangnya juga hilang berpuluh-puluh juta tidak kembali dan pokoknya isinya sengsara. Ya, anaknya mari loro genti apa Pak? Bojone gitu. Pokoknya uripe gerisine apa sengsara. Ternyata dia ahli surga, dimasukkan ke surga, lup diangkat. Mau ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan? Apa jawab? Belum pernah saya merasakan apa Pak? Kesengsaraan. Padahal itu hanya salup terus apa Pak? Diangkat. Cara nek gawe teh lup angkat ya cik putih. Ya kan? Itu loh Pak, kita kalau buat teh itu lup diangkat. Ya masih apa Pak? Putih itu. Itu saja dia bilangnya kayak gitu. Yang dicemplungkan neraka bilangnya seperti itu, yang dicemplungkan surga juga seperti itu. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya neraka itu, betapa nikmatnya Bapak surga. Sehingga jangan sampai kita gadekan ya peluang kita mendapatkan kenikmatan kelak di surga dengan dunia yang hanya sebentar ini. Di antaranya tidak perhatian dengan apa Pak? Sholat, ya kan, seperti itu. Fawailul lil musallin, ya celaka orang yang sholat, orang-orang yang terhadap sholat mereka lalai. Juga di dalam surat Maryam ayat yang ke-59,
fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka Allah ya membiarkan setelah mereka generasi penerus adha'us shalah, yang mana mereka menyia-nyiakan salat, wa ta'ba'u syahwat, mengikuti syahwat. Orang itu meninggalkan salat sebabnya ikut apa Pak? Syahwat. Ya syahwat dunia, ya syahwat apa saja dia tinggalkan salat. Fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan menemui azab yang sangat pedih yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang rugi celaka di dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Oleh karena itu kelak ada munaqasyah, ada komunikasi antara penduduk surga dan penduduk apa Pak? Neraka. Jadi besok itu bisa komunikasi. Di antara yang ditanyakan penduduk surga kepada penduduk neraka, masalakakum fi saqar, apa sih yang menyebabkan kalian masuk neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Apa jawabannya? Yang paling pertama, kami dulu bukan termasuk orang-orang yang sholat. Nah itu, waliyadzubillah semua, waliyadzubillah ya. Sehingga sekali lagi waktu sholat, mari kita perhatian ya, kita tetapi jangan sampai kita itu menyia-nyiakan apa Pak? Sholat. Wa ada usolawati fi awqatiha min ahabbil a'mal ilallah wa afdaluha, dan menunaikan sholat pada waktunya itu termasuk amal yang paling dicintai Allah dan paling afdal. Faqad su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, wahai Nabi, amal apa yang paling dicintai Allah? Qal as-salatu ala waqtiha. Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Sholat pada Bapak waktunya. Dan waktu sholat luas, tidak sak pelengetan habis. Ya, kita masih diberi kesempatan. Maka jangan sampai kesempatan yang panjang itu kita sia-siakan sampai waktunya habis. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Ya, dan ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini kaitannya dengan waktu sholat. Ya. Dan sholat itu adalah perkara yang wajib, rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Maka selayaknya kita harus perhatian dan wajib kita semuanya untuk menjaga sholat 5 waktu kita dan juga keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari syarat-syarat sholat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.